Hai guys, sekarang Indonesia memiliki bursa kripto. Kita akan lihat berita ini dan tanggapan dari Oscar Darmawan. Ada analisa teknikal Bitcoin dan sedikit hopium mengenai alt season yang bisa terjadi, analisa harga Chainlink dan RDNT di mana ada berita fundamental yang baik untuk RDNT, update mengenai koin-koin BRC20 sesuai dengan request teman-teman dan juga mengenai Libra Finance request daripada teman-teman. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. RI resmi punya bursa kripto. Bapepti menetapkan PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai pengelola bursa kripto. Ada juga perusahaan lain yang terlibat yaitu PT Clearing Berjangka sebagai penjaminan dan penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto. Selain itu, Bapepti menetapkan PT Tenet Depository sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Jadi ada yang khusus untuk melakukan transaksi kripto daripada bursa kripto ini, dan ada yang berfungsi sebagai custody-nya kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya. Jadi yang bertujuan untuk mengamankan aset-aset kripto yang kita taruh di bursa ini. Pembentukan bursa clearing dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Ini adalah salah satu upaya pemerintah yang menurut saya cukup positif kepada industri kripto dan bisa mendatangkan lebih besar lagi kepercayaan bagi orang-orang yang belum pernah menyentuh kripto untuk bisa ikut invest di dalam industri kripto ini ke dalam Bitcoin dan koin-koin lainnya. Artinya ini bisa mendatangkan lebih banyak uang lagi untuk masuk sehingga bisa menjadi katalis harga untuk kripto ya teman-teman. Bukan hanya itu saja, tetapi penggunaan kripto sendiri itu bisa lebih disebarluaskan sehingga orang-orang bisa mengerti apa benefit yang besar yang kita bisa dapatkan melalui penggunaan teknologi kripto ini yang sangat bermanfaat. Tentu saja belum ada DeFi dari Indonesia, ini masih exchange, jadi mirip seperti Indodax atau Binance menurut saya. Memang kalau dari segi teknologi mungkin masih nomor satu Binance kalau kita lihat secara operasionalnya, kita juga belum tahu aplikasi seperti apa yang akan mereka Indonesia luncurkan untuk kita-kita ini. Akan kita update terus dan ada tanggapan mengenai Oscar Darmawan mengenai bursa berjangka kripto pertama yang sudah diresmikan oleh Bapepti. Harapan saya ekosistem baru yang terbentuk akan lebih melindungi trader dan investor. Di sisi lain, kami juga berharap untuk kemajuan industri kripto dalam negeri. Saya setujukan hal ini, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai bursa berjangka kripto ini malah memberatkan pelaku industri maupun trader dalam negeri dalam fee yang dikenakan. Saat ini telah dibebankan pajak final 0,21%, dua kali lebih besar dibanding industri saham. Dengan begitu, industri dalam negeri dapat bersaing dengan industri kripto di luar negeri. Jika tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan capital flight melalui kripto. Jadi, uang tersebut bisa keluar dan sangat mudah sekali untuk keluar daripada exchange-exchange di dalam negeri untuk keluar ke exchange ke luar negeri sangat mudah sekali kalau pakai kripto. Kalau misalnya fee daripada bursa kripto Indonesia ini terlalu besar, maka tidak ada insentif yang besar atau yang untuk mendorong kita menggunakan exchange tersebut. Itu yang harus diperhatikan dan saya setuju akan hal ini. Dan sekarang kita akan melihat untuk Bitcoin time frame daily-nya, close-nya itu merah, hari ini ada sedikit kenaikan, ada sedikit hijau, RSI masih berusaha untuk bertahan di atas 50 ya teman-teman, tapi tampaknya ini sedikit tembus ke bawah daripada 50. Kita akan lihat karena kadang-kadang memang bisa tembus sedikit. Untuk MACD masih bearish, ini money flow itu masih dalam posisi hijau, jadi masih bercampur. Harga juga masih berada di dalam range, ini masih sideways saja, 29.500 sampai ke 31.400. Bitcoin berhasil membuat higher low di sini ketika dia melakukan penurunan, jadi tidak lebih low dibandingkan dengan low yang sebelumnya yang ada di sini. Ada buying pressure ketika dia menyentuh daerah ini dan ada beberapa kenaikan yang terjadi selama beberapa candle sebelumnya.
Agar bisa lebih bullish lagi, kita harus melewati harga ini, yaitu di 30.438 ini sebagai neckline daripada potensi head and shoulders yang terbentuk ini ya teman-teman. Dan itu bisa membawa harga Bitcoin itu ke daerah 31 ribuan dan ada pas dengan supply zone yang ada di sini. Ada sedikit hopium yang saya mau share kepada teman-teman, ini adalah analisa orang lain mengenai Bitcoin dominance time frame monthly-nya. Tidak bisa tidur, insomnia dia adalah berkat kita. Alt season, apakah ini akan segera datang? Tunggu akan hal ini. Kita lihat stokastik daripada Bitcoin dominance. Oke, pertama kali stokastik RSI ini melakukan bearish crossover itu di Januari 2016, di mana harga Bitcoin dominance itu cenderung untuk sideways di sini karena masih belum banyak altcoin. Nah, dari situ mulai perlahan-lahan turun ya teman-teman ketika ini itu terjadi, dan dari situ terjadi altcoin rally yang cukup kuat waktu itu sampai ke tahun 2017. Kemudian terjadi lagi di Agustus 2019 ketika terjadi bearish crossover ini, altcoin ini juga dalam posisi turun dan kita sekarang berada di posisi yang sama seperti Agustus 2019 dan Januari 2016. Terjadi bearish crossover di Bitcoin dominance ketika kita mencapai daerah ini. Kemungkinan akan ada alts rally yang cukup kuat untuk beberapa bulan ke depan kalau misalnya kita ikutin analisa fraktal seperti ini. Tapi menurut saya sendiri ini belum yang besarnya itu seperti di tahun 2021. Untuk yang 2021 itu Bitcoin melakukan new all time high-nya, sedangkan sekarang ini belum ada new all time high-nya, jadi ada potensi untuk melakukan alts rally atau alt season tetapi tidak sebesar yang 2021. Dan dalam 24 jam terakhir ini kita bisa lihat kalau ada beberapa koin yang bisa melakukan pergerakan cukup besar, yaitu koin-koin DeFi 1.0 dipimpin oleh Chainlink dengan kenaikan 18,6%, MakerDAO 17%, Synthetix 11%, Compound juga naik 6%, ada Polkadot juga. Ada beberapa koin yang turun, ada XRP, Rocket Pool, Hedera, Solana, Cardano. Apakah DeFi Summer itu bisa terjadi? Kita tidak tahu, tetapi dulu itu pernah terjadi di bulan Agustus tahun 2020. Dan kita akan melihat harga Chainlink untuk di time frame weekly-nya ini cukup bagus, di mana sebelumnya saya sudah pernah memberikan analisa ini untuk time frame weekly-nya ini bagus, dia dalam posisi yang bullish, berubah dari merah ini ke hijau, sudah terjadi perubahan tersebut. Indikator RSI dan MACD-nya ini juga dalam posisi yang baik, dan target daripada Chainlink ini adalah bisa ke daerah neckline-nya akan ada resistance di sini, yaitu di $9,5. Kalau misalnya bisa lewat daripada $9,5 ini, maka berpotensi untuk ke $12,7 di resistance yang selanjutnya. Kenapa Chainlink itu bisa naik? Karena ada upgrade CCIP yang memungkinkan modal dari finansial tradisional seperti dari bank-bank atau mungkin fund manager yang lain itu bisa masuk ke dalam industri kripto. Ada berita fundamental yang baik buat project Radiant Capital RDNT, di mana mereka memiliki partnership dengan Binance Labs. Kita sangat senang kalau kita mau mengumumkan investasi kita di RDNT Capital. Di mana RDNT ini itu adalah koin project DeFi yang memungkinkan pengguna untuk mendeposit atau meminjam aset itu dari berbagai blockchain yang ada. Dan ini terjadi di blockchain-blockchain yang EVM compatible ya teman-teman. Jadi adalah hal yang inovatif sehingga mereka mau berinvestasi di dalamnya. RDNT sendiri itu sudah melakukan rally itu sampai ke April, kemudian ada konsolidasi seperti ini. Kita lihat kalau ini dia dalam posisi yang akan naik lagi ke depannya dengan volume yang cukup besar selama beberapa hari terakhir ini kalau kita lihat ya teman-teman. Jadi dari kemarin dan hari ini itu volumenya itu cukup besar dalam posisi naik RDNT, dan RDNT ini juga waktu itu di listing di Binance, jadi memang fundamental daripada koin ini itu cukup baik. Teman-teman boleh masukkan ke watchlist dan boleh akumulasi juga kalau misalnya harganya itu cocok ya teman-teman. Dan sekarang ada request daripada teman-teman mengenai update BRC20 di mana untuk
kondisi BRC20 ini saya bisa katakan volume perdagangannya itu cukup rendah ya teman-teman, kecuali koin ORDI ini yang merupakan koin daripada platform penyedia trading BRC20 tersebut. Dan dari harga koinnya ini juga masih agak lumayan, bisa selamat. Memang ada penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman, dari all time high-nya $28 turun 75%, tetapi koin-koin lain itu turun lebih banyak. Seperti waktu itu ketika BRC20 season sedang terjadi, ada koin PP Ordinal yang booming dan meme Ordinal yang booming waktu itu. Posisi sekarang mereka turun 97% dari all time high-nya. Sama juga terjadi kepada meme. Pergerakan harga ini juga dalam posisi rata gini ya. Tidak adanya ketertarikan investor atau trader untuk melakukan transaksi di sini. Volume perdagangan juga sangat rendah, jadi mungkin akan sideways dulu untuk beberapa saat sampai kita bisa melihat kalau misalnya ini bisa booming lagi atau tidak. Kalau misalnya bisa booming, nanti akan kelihatan volume perdagangan itu akan meningkat, harga mungkin perlahan-lahan naik dulu pas awal-awal, nah tetapi bisa kita kelihatan kalau di volume perdagangannya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ini akan pump atau tidak. Sorotan utama sekarang ini adalah menurut saya adalah koin-koin DeFi 1.0 seperti yang disebutkan di sini. Ya, ada kenaikan 2 digit yang cukup besar di koin-koin ini. Dan ada request juga dari teman-teman mengenai Libra Finance, di mana menurut dia ini bisa menjadi koin yang berpotensi besar ke depannya, di mana narasi yang dibawakan adalah liquid staking derivatives. Jadi seperti Lido, Rocket Pool, Rex, dan lain-lain, di mana Libra Finance ini masuk dalam koin yang market cap-nya itu kecil, yaitu $20 juta. Volume trading ini 10%, ada $2 juta, jadi cukup baik. Supply yang tersirkulasi 11% dari total. Platform daripada Libra Finance ini fungsinya apa? Itu adalah kita deposit dulu ETH atau STETH, jadi mirip seperti Lido atau Rocket Pool, di mana kita deposit ETH-nya ke dalamnya. Kalau untuk Lido, untuk Rocket Pool, kita deposit itu nanti kita bisa dapatin ETH, tetapi yang dari platform tersebut yang bisa digunakan untuk beberapa urusan DeFi. Tetapi ini kita dapatnya itu USD ya teman-teman. Nah, USD-nya ini mungkin kita bisa gunakan untuk membeli ini atau trading yang lain. Kalau misalnya kita hold USD-nya itu, kita akan mendapatkan APY atau bunga sebesar 7,2%, atau kita bisa gunakan di protokol DeFi lainnya. Nah, itulah yang ditawarkan oleh Libra Finance. EUSD ini itu bisa memberikan kita token LBR ini ya teman-teman, di mana LBR ini kita bisa stake dan kita akan mendapatkan revenue yang akan di-share kepada orang-orang yang men-stake koin Libra ini. Pergerakan harga Libra sendiri kalau kita lihat dari sejak awal mula berdiri 25 April 2023 ini $0,29. All time high-nya itu di Mei itu di sekitar $4,5 dan sekarang berada di harga $1,72. Ini sudah lumayan pump dari Mei waktu itu bisa naik sekitar 20 kali lipat dalam waktu yang cukup singkat. Habis itu ini sedang dalam proses konsolidasi seperti ini. Secara potensi ini bisa besar, tetapi tentu saja kita harus jaga money management kita untuk tidak masuk semua di sini. Masuk sedikit saja karena market cap-nya itu masih kecil, bisa ada potensi untuk dijual karena koin market cap yang kecil itu sangat mudah sekali untuk turun ya teman-teman. Bisa dengan mudah turun 25%, 30%, bisa juga dengan mudah itu naik ke atas. Jadi salah satu cara untuk meminimalisir resiko adalah dengan mengurangi jumlah uang yang kita invest di dalam koin-koin seperti ini. Selain itu, ini dia masuk ke dalam beberapa exchange besar yang menurut saya cukup baik, KuCoin, Maxi, dan BitGet ya teman-teman. Secara likuiditas ini sudah cukup ya teman-teman karena bisa masuk ke dalam beberapa checks yang sudah cukup terkenal. Dan sekarang Libra Finance sendiri ada program testnet yang sedang berlangsung. Teman-teman bisa gunakan link ini untuk melakukan testnet tersebut. Rewardnya itu ada di Zili.io. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk Libra Finance sendiri, karena ini adalah project yang menurut saya, kalau kita lihat Twitternya itu baru
Desember 2022, jadi ini baru banget. Belum terlalu terbukti, tetapi bukan berarti kita tidak bisa invest di sini. Kita harus jaga money management saja ketika kita invest project seperti ini ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya, klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.